Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa, diam dalam tubuh, dan mendiami bumi ini. Saudara, dalam makhluk roh, harusnya habitat bagi kita itu di dunia roh, ya. Tapi supaya saudara bisa hidup di alam lahiriah ini, di bumi ini, maka Tuhan berikan kita satu wadah yang namanya tubuh. Amin. Nah, kita hanya bisa hidup berkemenangan, bisa mengontrol dan menguasai tubuh kita seutuhnya kalau kita memiliki kemuliaan Allah. Sekali lagi, saudara bisa sebagai makhluk roh, bisa hidup di bumi yang lahiriah, yang menempati tubuh yang jasmani ini, hanya bisa berkemenangan, bisa menguasai semua area kehidupan ini kalau kita memiliki yang namanya kemuliaan Allah. Oke, ingat bahwa tubuh kita terbuat dari debu tanah, dan kita memiliki satu yang namanya darah dan daging. Kalau debu tanah dan darah dan daging ini kalau tidak dipoles dengan kemuliaan, maka kita tidak bisa hidup berkemenangan di bumi ini. Kita akan gampang mengikuti apa yang dunia mau. Elemen-elemen bumi ini akan bisa mengendalikan dan menguasai kehidupan kita kalau tidak ada kemuliaan Allah di dalam kita. Ini yang harus saudara pahami dengan benar. Ingat, waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan adalah manusia roh kita lebih dulu, yang serupa dan segambar dengan Allah, likeness and image. Itu adalah manusia roh kita. Yang serupa dan segambar dengan Allah itu adalah makhluk manusia roh kita. Jadi kita memiliki kita adalah manusia roh karena merupakan hembusan nafas Allah itu. Supaya bisa hidup di bumi yang lahiriah ini, maka kita harus memiliki tubuh. Nah, tubuh ini buat sesuai dengan keadaan yang ada. Tapi supaya tubuh ini tidak bisa dikontrol, dikendalikan oleh keadaan situasi yang ada terjadi di bumi, maka manusia diberi yang namanya kemuliaan Allah itu. Sehingga ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka ketika ada kemuliaan Tuhan, maka penderitaan tidak akan bisa mengendalikan mereka. Keadaan situasi tidak bisa mengontrol hidup mereka. Kenapa? Karena di dalam mereka ada kemuliaan Allah yang bisa menutupi sehingga yang daging ini, yang lemah ini tidak bisa bermanifestasi, mengendalikan, menguasai kita. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, kita bilang manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia masih tetap hidup. Kehidupan itu dari Allah. Tetapi kehidupan saja tanpa kemuliaan. Kalau bahasa Yunani pakai dua kata, bios dan zoe. Kalau zoe itu kehidupannya Tuhan. Kalau bios itu kehidupan alamiah ini. Jadi manusia ketika hilang kemuliaan Allah, yang hilang itu adalah zoe. Dan manusia hanya memiliki kehidupan yang bios saja. Jadi manusia yang tanpa Allah, itulah yang disebut dengan bios. Manusia yang tanpa Allah. Manusia tetap hidup tapi tanpa Allah. Amin. Kenapa? Kemuliaan Allah itu hilang. Dan karena kemuliaan Allah itu hilang, manusia alam mulai bisa mengendalikan, menguasainya. Kecenderungan hati manusia, kecenderungan kehidupan manusia mulai dipengaruhi oleh keadaan alam dan sekitarnya, mulai mempengaruhi hidup manusia. Oke? Karena itu saudara dengar, apa yang kita cari? Saudara harus mencari kembali, menemukan kemuliaan Tuhan itu. Amin. Nah, kalau kemuliaan itu kembali dinyatakan dalam hidup kita, maka saudara mampu untuk bisa menyesuaikan diri dengan semua keadaan yang ada. Manusia memiliki suatu kemampuan beradaptasi lebih tinggi dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Karena itu, semua makhluk punah.
ya kan? Tetapi manusia masih tetap ada. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan manusia berbeda dengan binatang. Manusia memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi itu hanya bisa termanifestasi kalau kemuliaan itu kembali terbangun dalam hidup kita. Amin. Nah, bagaimana supaya manusia itu dikembalikan pada rancangan Tuhan yang semula? Manusia hidup di Taman Eden, tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun, semua fasilitas tersedia. Tapi ketika kemuliaan Allah itu hilang, maka semua tatanan mulai berubah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, semua keadaan berubah. Ya, alam juga berubah. Kenapa? Karena hilang kemuliaan di dalam manusia. Kemuliaan yang di dalam manusia itulah yang membuat semua tatanan ini kembali berjalan normal. Tetapi ketika manusia, kemuliaan Allah dalam manusia itu hilang, maka semua tatanan ini kacau balau. Amin. Jadi dengar baik, semua terjadi di alam ini ditentukan oleh manusia, ditentukan oleh saudara dan saya. Karena itu saya percaya, kalau saudara dikembalikan kepada rancangannya yang semula, maka sebetulnya saudara berotoritas untuk mengatur menata alam semesta ini kembali. Amin. Saudara berotoritas untuk memulihkan bumi ini kembali. Kuasa itu Tuhan berikan bagi kita. Karena itu kita bilang segala makhluk sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Apa akibatnya? Karena hanya anak-anak Allah yang dewasa, anak-anak Allah yang bisa menyatakan Kristus yang akan bisa memulihkan bumi ini kembali. Kenapa? Karena semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dan mereka merindukan supaya mereka bisa mengambil bagian dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah itu. Gitu ya? Nah, kalau saudara pahami ini, maka sebenarnya perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang terus bisa berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, kekuatan kepada kekuatan,